Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang terkasih, marilah kita dengarkan renungan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8 yang akan dibacakan oleh Amang Sintua A. Simanungkalit. Saya persilahkan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saya juga menerima pertanyaan dari jemaat kita yang mewakili ruas dari Amang D. Tugatorop. Saya persilakan Amang. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai jemaat gereja. Kami ingin bertanya, bagaimana caranya kita memaknai nats ini dengan kehidupan kita saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini merupakan hal yang sangat membuat kita berbahagia, di mana Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya mengenai pikiran yang positif. Saudara yang terkasih, di dalam diri manusia ada yang namanya medan peperangan terbesar, yaitu pikirannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam pikiran, jika ditabur, akan menghasilkan yang namanya tindakan. Dan ketika tindakan ditabur, akan menimbulkan yang namanya kebiasaan. Dan ketika kebiasaan ditabur, pasti akan menimbulkan karakter dari seseorang. Sehingga pikiran itu sama seperti tanah. Tanah tidak pernah peduli apa benih yang ditaburnya. Tetapi ketika yang ditabur adalah hal yang baik, contoh jagung, pasti dia akan menghasilkan jagung. Karena tidak mungkin yang ditaburkan menghasilkan yang tidak sesuai dengan yang ditaburkan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, inilah yang harus kita ambil satu poin firman Tuhan, sehingga apa yang kita tanam di dalam pikiran kita, itu jugalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih tadi pertanyaan dari jemaat di dalam masa saat ini, masa pandemik dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus menaburkan pikiran-pikiran yang positif agar bisa menambah sukacita, keceriaan. Tentu dalam dunia kesehatan akan menimbulkan daya imun tubuh kita, sehingga dapat menghasilkan kekuatan. Sehingga segala penyakit, apapun itu datang, pasti tidak bisa membuat kita jatuh sakit. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah yang harus kita lakukan. Berpikirlah tentang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Berpikirlah hal-hal yang baik, agar sesuatu yang baik itu datang kepada kita, yang menjadi tindakan bagi kita. Saya mempunyai ingat satu cerita mengenai satu peristiwa, tapi dua hal untuk memaknainya, dari sudut mana kita menyimpulkannya. Saudara pasti pernah mendengar kalau ketika cicak jatuh, ketika kita dihadapkan dengan kebudayaan Jawa,
orang Jawa akan berpikir akan datang hal-hal sial. Dan tentu ketika kita pikirkan terus-menerus, hal-hal yang kurang baik, hal-hal sial pasti datang dalam kehidupan kita. Tetapi peristiwa yang sama juga terjadi ketika kita jatuh di wilayah timur. Mereka bersukacita, bersorak-sorai, menandakan akan ada hal-hal yang baik yang datang. Sekarang yang menjadi kesimpulan bagi kita, dari sudut manalah kita berpikir mengenai hal itu. Jika kita berpikir negatif, seperti orang Jawa tadi, pasti hal negatif yang akan datang. Tetapi jika kita berpikir positif, kita akan bisa bersukacita seperti orang-orang yang ada di timur tadi. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam masa-masa saat ini. Banyak hal-hal positif yang bisa kita pikirkan di dalam masa pandemik ini, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang positif di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan sekali lagi mengajak kita, ingatlah, pikirkanlah hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupanmu. Dan lihatlah, hal-hal yang baik itu akan datang menghampirimu, memberikan sukacita, ketenangan, bahkan memberikan kesehatan di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Salam ceria untuk kita, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk saudara-saudari jemaat Resort HKBP Setia Mekar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.